Tapi tidak menutup kemungkinan di zaman sekarang ya, anak-anak muda itu mengalami diabetes tipe 2, menyebabkan sel rusak, akhirnya muncullah penyakit pada organ jantung, karena sel jantungnya rusak kelebihan gula, sakit jantung, serangan jantung, pada ginjal, akan menyebabkan gagal ginjal. Halo, kembali lagi kita di podcast Sehat bersama Yakona. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang menarik pastinya ya, bersama juga dengan dokter. Beliau adalah dokter spesialis penyakit dalam, yaitu adalah Dokter Dian Novita Hermawati. Dokter, Halo, selamat bergabung. Terima kasih, selamat bergabung. Siap, dokter langsung saja ya. Oke. Dokter, sebetulnya kita nggak bisa memungkiri ya. Beberapa tahun belakangan hari inilah ya gitu ya, itu kita sangat-sangat dimanjakan, sangat-sangat digoda dengan banyaknya fast food sebetulnya, atau makanan cepat saji gitu ya, minuman maupun makanan sih sebetulnya. Dan kalau kita telisik lebih dalam gitu, itu banyak kandungan gula sebetulnya dok ya. Nah kemudian ketika memang kita terus-terusan minum makanan itu gitu, itu banyak gula dalam tubuh, yang kemudian kalau tidak terkontrol, ya kalau misalnya terkontrol ya dok ya, kalau tidak itu kan malah jadi ke sakit diabetes gitu ya, penyakit diabetes gitu ya. Itu sebetulnya dok, kalau fenomena nih di Indonesia ini gitu ya, kalau misalkan memang bisa terkontrol berarti kan memang dia bisa menjaga polanya, pola hidupnya, pola makannya. Sebetulnya kalau misalkan fenomena di Indonesia saat ini tentang diabetes itu seperti apa sih dok? Apakah memang sumbernya itu ada dari makanan itu tadi? Aja gitu ya. Gimana dok? Sebetulnya memang harus kita ketahui dulu ya, diabetes itu memang dia itu kan kronik ya. Sesuatu yang kronik yang memang tidak terjadi tiba-tiba kayak kita cuma flu aja gitu ya langsung. Jadi diabetes ini memang dia itu apa sih yang menyebabkan diabetes? Yang pertama memang ada faktor genetik, salah satunya yang diturunkan. Atau sebetulnya yang diturunkan lagi juga dari orang tua itu biasanya tidak cuma sekedar genetik, kita jangan melulu menyalahkan genetik. Bisa karena yang diturunkan adalah pola makannya. Pola makan. Pola makan, pola hidup yang kurang aktivitas itu yang malah faktor besar untuk resiko terjadinya diabetes. Nah, karena selama ini kan kita mungkin Sobat Sehat Yakona ya biasanya memikirkan bahwa kalau misalnya diabetes itu memang turunan biasanya begitu. Apalagi kalau misalkan ada orang tua nih gitu ya. Kalau misalnya tadi menyebutkan tentang orang tua, berarti kan memang ada anak. Hati-hati loh ibumu DM. Itu dia. Nanti kamu jadi DM juga gitu. Nah, sebetulnya tuh ada standar usia nggak sih? Kalau untuk diabetes tipe 1 di usia muda 8 tahun mungkin masih mungkin. Tapi tidak menutup kemungkinan di zaman sekarang ya, anak-anak muda itu mengalami diabetes tipe 2. Lebih dari 20 tahun kan, lebih dari 14 tahun juga banyak ya anak-anak sekarang dengan diabetes tipe 2 itu karena pola makan. Makanan fast food, makanan yang cepat saji itu kan makanan yang sebetulnya dia tinggi kalori tapi rendah nutrisinya. Jadi dia hanya memanjakan lidah, tapi sebetulnya dia nggak bermanfaat buat sel. Kalori itu apa sih? Kalori itu yang nantinya akan ketika diserap di dalam tubuh itu akan meningkatkan gula di dalam darah. Itu makanan yang tinggi kalori. Itu resiko ya untuk sel ya jadinya. Sebetulnya kan enak banget gitu loh dok. Kalau misalkan fast food apalagi gitu kan minuman yang manis, boba-boba itu enak banget dok gitu kan. Nah tapi kalau misalkan tentang kalori, tadi kan dokter menyebutkan tentang kalori ya. Sobat Sehat Yakona pasti juga penasaran. Sebetulnya kalau misalkan kalori banyak dalam tubuh kita, berarti kan akan ada kecenderungan untuk obesitas or gimana dok? Gitu. Jadi itu tadi ya, saya sampaikan makanan yang tinggi kalori itu dia akan menyebabkan penumpukan gula di dalam darah. Nah gula itu kan kalau secara normal nih kerjanya itu kan ketika ada gula di dalam darah yang berlebihan, insulin akan dikeluarkan, kemudian dia akan disimpan di dalam otot. Tapi kalau produksinya terlalu banyak, produksi gulanya terlalu banyak ya yang diserap di dalam tubuh terlalu banyak, ini akan menyebabkan storage-nya gula, tempat penyimpanannya itu
akhirnya tidak cukup lagi untuk menyimpan gula. Mmm. Nah, si kelebihan gulanya ini akan disimpan menjadi apa? Akan disimpan menjadi jaringan lemak, menjadi sel lemak. Makanya muncullah obesitas. Mmm. Jadi obesitas tuh bukan berarti, oh ini orang banyak makan lemak, tidak. Tapi makan makanan yang tinggi kalori, makanan yang tinggi gula. Oke oke Iya. oke. Dan apakah memang selalu itu penyebabnya, Dok? Kayak gitu? Iya, Obesitas kemudian rentan diabetes itu gitu? ya, pada pasien dengan obesitas nih, sekarang kita bilang pasien obesitas apakah rentan diabetes. Nah, saya sampaikan bahwa tadi ya, pasien yang karena kelebihan gulanya Mhm. itu, daya tampungnya si otot ini kan sudah terlampaui, Iya, akhirnya betul. kan penyimpanan lemaknya yang akan semakin besar. Iya, betul. Nah, ketika lemak itu numpuk semakin banyak, Mhm. karena kelebihan kalori terus terjadi terus-menerus Mhm nih, mhm. nah lemak ini akan menyebabkan yang namanya resistensi insulin. Insulin muncul, ada gula itu tapi dia bingung mau disimpan di mana. Iya, betul. Si otot tuh bingung, ini nggak bisa mengenali, itu yang namanya Mmm. resistensi insulin. Itu Mhm. yang menyebabkan orang jadi muncullah menjadi diabetes. Oke. Dok, balik lagi nih yang tadi ya, kan dokter juga menyebutkan bahwa adanya, peran orang tua atau mungkin itu diturunkan ke anak Iya. sebetulnya gitu. Tapi sebetulnya lagi nih Dok ya, diabetes ini apakah, karena memang 100% faktor dari turunan, genetik itu, atau memang ada faktor lain nih Dok, di luar dari itu yang itu bisa menurun ke anak gitu Oke. diabetes ini? Jadi yang diturunkan itu tadi saya sampaikan ya, bukan yang diturunkan itu tidak hanya genetiknya, tapi polanya itu yang paling penting nih, yang Sekali harus lagi, berarti polanya ya Dok, bukan pola genetiknya ya? makan dan pola hidup. Oke. Pola Oke. makan tinggi gula, Mhm. pola hidup, malas bergerak ya, Itu dia tuh itu yang sebetulnya Aduh, lebih utama diturunkan dari orang tua. Mhm. Anak itu nggak perlu banyak dinasihati istilahnya, Mhm. tapi anak itu akan mencontoh bagaimana orang tuanya, Betul. pola hidupnya orang tua itu kan yang Mhm. paling dicontoh. Jadi itu sebetulnya diturunkan itu. Mhm. Oke, siap siap. Baik, Dok ini, jadi selanjutnya itu kita jadi bingung lagi atau ini jadi momok yang sangat menakutkan sebetulnya. Kenapa? Karena memang diabetes itu kan adalah jadi kayak apa ya, pintu gerbang gitu loh Dok, ke Betul, penyakit yang lain kan kayak betul. gitu. Sebetulnya apa sih yang perlu kita waspadai nih Dok tentang diabetes itu sendiri gitu? Kok jadi momok yang nakutin Iya. gitu loh? Itu apa Ini sih ya Dok? kayak gambaran dari yang awal tadi ya, yang saya cerita, bahwa kelebihan gula itu lama-lama akan disimpan menjadi jaringan lemak, terus jadilah resistensi insulin. Itu tidak sesimpel itu sebetulnya yang terjadi di dalam organ tubuh kita. Ketika gula naik terus di dalam darah, itu akan menyebabkan sel itu rusak. Sel itu sel apa aja? Sel itu kan banyak. Ya, sel itu yang membentuk semua organ itu namanya sel. Jadi, peningkatan gula darah ini cara gampangnya, cara awamnya menyebabkan sel rusak, akhirnya muncullah penyakit pada organ jantung. Karena sel jantungnya rusak kelebihan gula. Sakit jantung, serangan jantung. Pada ginjal akan menyebabkan gagal ginjal ya, karena lama-lama sel ginjalnya tiarap karena kelebihan kalori. Kemudian otak ya. Stroke. Oh iya, termasuk? Termasuk stroke. Kadang orang Oh itu iya benar sih, benar sih. stroke. Karena memang di pembuluh darah itu namanya orang gulanya tinggi itu ibaratnya gelas nih. Nih, gelas ini dimasuki mungkin 1 sendok gula, dia masih encer. Coba dibayangin 1 kilo gula dimasukkan ke dalam gelas ini akan kental. Ketika kita tumpahkan dia mungkin nggak langsung ngalir. Itu yang terjadi di dalam penampang pembuluh darahnya orang yang gulanya tinggi. Nah, aliran darahnya nggak baik, makanya itu yang menyebabkan selnya jadi rusak. Oh, jadi semacam Resikonya ada kayak filter gitu ya, tapi filter yang negatif itu tadi ya? jadi aliran darahnya nggak, jadi nutrisinya ke sel Plak kah berkurang. Dok yang disebut Iya plak betul, itu? plak itu kalau misalkan di pembuluh darah di jantung ya jadi serangan jantung, di ginjal jadi ginjalnya rusak, di otak jadi stroke. Yang paling sering pada pasien dengan diabetes terjadi sumbatan di kaki nih, pembuluh-pembuluh darah kaki yang akhirnya menjadi luka. Luka diabetes mellitus itu yang sebetulnya cukup berbahaya ya. Tidak sesimpel luka gitu aja. Iya. Dan biasanya juga mungkin Sobat Sehat Yakuna juga sering mendengar bahwa ada luka basah Dok.
Dan kalau misalnya memang luka basah itu kemudian dibiarkan aja gitu ya, itu akan bahkan malah mengarah ke bisa diamputasi gitu kan, Dok? Iya. Oke. Nah, sebetulnya, Dok, jadi kita luruskan lagi dan mungkin bisa menegaskan lagi bahwa sakit jantung itu tadi gitu ya, sakit stroke, gagal ginjal itu memang awalnya adalah karena dari diabetes, gitu Bisa kah? jadi, bisa karena diabetes. Oke. Ada faktor lain kah selain diabetes? Faktor Penyebab lain itu? banyak ya. Kalau faktor lain banyak, tapi nomor satu penyebab penyakit ginjal, penyakit jantung, dan penyakit stroke itu selain, mohon maaf mungkin saya menyebutkan hipertensi gitu ya. Bahkan sebelum terjadi hipertensi biasanya mungkin sudah ada gangguan resistensi insulin dulu. Ada gangguan resistensi insulin dulu. Ini yang harus dipegang sebelum. Jadi resistensi insulin itu jauh sebelum terjadi diabetes. Resistensi insulin, diabetes mungkin akan menyebabkan hipertensi. Oke, Dok. Bicara tentang mekanisme tubuh ya, Dok ya. Tadi kan dokter juga sudah mengatakan bahwa resistensi insulin apa segala macam. Berarti kalau gula darah tinggi gitu ya. Ini negatif lah ya sebetulnya ya, Dok ya. Itu berarti kondisi tubuh di mana insulinnya kurang. Betul. Gula dalam darah tinggi gitu ya, banyak gitu ya. Insulinnya tuh berkurang. Insulin itu kan dihasilkan oleh pankreas gitu ya. Itu berkurang atau seperti apa, Dok? Mohon saya diluruskan ya, Dok ya. Ini juga sama dengan Sobat Sehat Yakuna juga gitu ya. Bagaimana, Dok? Jadi yang sebetulnya terjadi pada pasien dengan gula yang tinggi itu bisa terjadi lama-lama ya. Kan makanannya nih nggak terkontrol nih. Tinggi kalori terus. Pankreas awalnya mungkin dia sangat adaptatif untuk bisa memproduksi insulin dengan baik. Terus-menerus akhirnya insulinnya cukup. Ada orang yang sebetulnya insulinnya cukup, tapi karena kalorinya berlebih, akhirnya dia yang rusak adalah reseptor yang ada di otot, yang tempat penyimpanan tadi saya bilang. Storage-nya tadi ya. Jadi sebetulnya hiperinsulinemi masih mungkin terjadi pada diabetes, terjadi pada orang-orang yang rusak reseptornya. Tapi nih si pankreas itu kan menghasilkan terus nih insulin. Lama-lama dia akan capek, akan lelah, mungkin belum rusak. Sebetulnya belum rusak, tapi dia sudah capek untuk menghasilkan insulin. Ini pakai bahasa awam aja ya saya. Capek menghasilkan insulin yang akhirnya menyebabkan insulinnya jadi seolah-olah kondisinya di dalam darah menurun. Menurun, ya akhirnya muncullah diabetes mellitus. Jadi sebenarnya ada dua mekanisme. Kerusakan karena kerusakan sel beta pankreas ya. Beta pankreas yang menghasilkan insulin itu namanya sel beta pankreas, atau kerusakan pada reseptornya. Baik. Resistensi insulinnya. Nah, kalau misalkan nih sudah ada seseorang yang memang mengalami pankreasnya udah rusak lah gitu katakanlah ya, Dok. Bisa sehat lagi nggak sih, Dok? Sebetulnya kan ini jadi momok yang menakutkan gitu loh. Sebetulnya kalau bisa jangan sampai ya, karena benar-benar kalau namanya pankreas udah rusak itu akan muncul ke insulin dependent. Akhirnya kita harus butuh insulin dari luar nih. Harus disuntikin ya. Insulin itu. Iya, harus disuntikin. Harusnya kalau bisa itu datang ke kami. Biasanya kami edukasi dulu nih pola makannya dulu, pola hidupnya dulu gitu loh. Jadi kayak kalau udah rusak insulinnya, rusak pankreasnya, ya kita harus jadi butuh nih. Ya sih. Tapi kalau dia sebetulnya baru sekedar diresistensi, kemungkinan untuk remisi itu bisa. Remisi insulin namanya ya. Remisi pankreas ya, mohon maaf ya. Jadi remisi ya. Jadi remisi diabetes. Iya, benar. Remisi diabetes itu kondisi di mana ya sebetulnya kita mencoba untuk mengontrol gula darah selama 3 bulan. Dengan apa ya? Dengan obat. Dengan obat, monggo pilihannya apa? Mau konvensional, mau obat herbal. Tergantung nanti dokternya akan memilihkan yang mana dan preference pasien akan seperti apa. Kalau saya buang air kecil terus itu menunjukkan sebetulnya di dalam darah kita itu sudah tinggi gula. Boleh nggak sih, Dok, saya tuh nggak usah pakai obat tapi pakai herbal aja gitu. Boleh nggak